Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Kisah Nabi Muhammad memuji umatnya dan tangisan para sahabat. Dalam satu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji umatnya karena hidup dengan berbuat amal kebaikan. Jika mereka berbuat buruk, mereka beristighfar memohon ampun kepada Allah. Dalam satu hadis diceritakan, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memuji umatnya. Suatu malam Nabi Muhammad mendapati beberapa sahabat menangis ketika membaca Al-Quran. Berikut kisahnya diketengahkan Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri dalam kitabnya Al-Mawa'is Al-Usfuriyah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, orang-orang pilihan dari umatku adalah mereka yang bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika mereka berbuat baik, maka mereka merasa senang. Tatkala mereka berbuat buruk, maka mereka beristighfar memohon ampun. Ketika mereka bepergian, maka mereka mengqashar salat mereka dan membatalkan puasa mereka. Sesungguhnya, seburuk-buruk umatku adalah mereka yang dilahirkan di dalam kenikmatan, diberi makan di dalam kenikmatan. Himmah atau keinginan mereka adalah berbagai macam makanan dan berbagai macam minuman. Tatkala mereka berbicara, maka mereka bermulut besar. Dan tatkala mereka berjalan, maka mereka angkuh. Celakalah bagi orang-orang yang menyeret-nyeret ujung pakaian, orang-orang yang makan secara berlebihan, dan orang-orang yang melantunkan syair-syair dan seterusnya. Dalam hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji umatnya, yaitu mereka yang hidup dengan berbuat amal kebaikan dan mencela sebagian mereka yang lain. Seolah-olah beliau memotivasi umatnya untuk melakukan taat dan istiqomah pada sifat itu. Pada suatu malam dari beberapa malam bulan Rajab, Nabi terbangun untuk melihat di dalam masjid apakah ada sahabat yang terbangun. Ketika berada di dekat pintu masjid, Nabi mendengar suara Abu Bakar As-Siddiq sedang menangis di dalam sholat. Sahabat Abu Bakar hendak menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat ketika beliau sampai pada ayat ini. Artinya, sesungguhnya Allah telah memberi dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 111. Menangislah Abu Bakar dengan tangisan sedih yang teramat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berhenti di samping pintu masjid, sedangkan air mata Abu Bakar menetes-netes di atas tikar. Di sisi masjid, terdengar pula suara sahabat Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah, sedang menangis dengan suara yang keras. Ia hendak menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat. Namun ketika sampai pada ayat ini, yang artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Meneteslah air mata Ali bin Abi Thalib di atas tikar. Di sisi lainnya, di dalam masjid, sahabat Mu'adz bin Jabal sedang menangis dengan suara yang keras. Ia hendak menghatamkan Al-Quran di dalam sholat, kecuali ia hanya membaca separuh atau sepertiga Al-Quran, kemudian ia mengawali surat lainnya secara berurutan. Mu'adz menangis di dalam sholat dan air matanya. Alasan para sahabat menangis ketika pagi telah tiba, mereka datang ke masjid dan melaksanakan sholat fajar atau sholat subuh di belakang Nabi. Selesai sholat, Nabi menghadapkan wajahnya ke arah mereka, lalu bertanya dengan rasa bahagia, "Wahai Abu Bakar, mengapa kamu menangis pada ayat ini?" At-Taubah ayat 111. Sahabat Abu Bakar pun menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis? Sedangkan Allah yang Maha Luhur telah berfirman, Aku telah membeli diri hamba-hambaku. Tatkala seorang budak memiliki cacat, maka ia tidak akan dibeli. Atau tampaklah cacatnya setelah pembelian, maka pembeli akan mengembalikannya. Jika aku mempunyai cacat ketika pembelian, atau tampak adanya cacat setelah pembelian,
maka Allah yang Maha Luhur akan mengembalikanku. Lalu aku akan menjadi penghuni neraka, karena alasan itulah aku menangis. Kemudian malaikat Jibril datang dan berkata, "Katakan kepada Abu Bakar, wahai Nabi Muhammad, tatkala pembeli mengetahui cacat budak dan tetap membelinya bersamaan dengan adanya cacat itu, maka tiada kekuasaan baginya untuk melakukan pengembalian. Sedangkan Allah yang Maha Luhur adalah zat yang maha mengetahui atas cacat hambanya sebelum dia menciptakannya. Bersamaan dengan cacatnya Allah membelinya dan tidak akan mengembalikannya. Maka demikian pula cacat itu ketika telah pembelian, sama halnya seseorang yang telah membeli 10 budak, lalu ia menemui satu budak tanpa cacat dari mereka. Pembeli pun berkeinginan untuk mengambil budak tanpa cacat dan mengembalikan sisanya. Maka syariat tidak memerintahkan demikian itu, tetapi memerintahkan menerima semuanya. Allah telah membeli setiap orang-orang mukmin, termasuk di dalam akad penjualan itu ada orang-orang yang bersih hatinya, hamba-hamba pilihan, para nabi dan para rasul. Dengan demikian, hamba yang memiliki cacat tidak akan dikembalikan oleh Allah." Rasulullah SAW pun merasa bahagia, dan begitu pula para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, mengapa kamu menangis ketika membaca ayat ini, Az-Zumar 9?" Ali pun menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis? Allah yang Maha Luhur berfirman, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui?" Az-Zumar ayat 9. Bapak kami yaitu Nabi Adam adalah manusia paling mengetahui, dan Allah berfirman tentangnya, "Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Bagaimana kami bisa menyamainya? Kemudian datanglah malaikat Jibril dan berkata, "Katakanlah kepada Ali, wahai Nabi Muhammad, makna ayat itu bukanlah seperti yang kamu kira, tetapi tidaklah sama di hari kiamat antara orang kafir dengan orang mukmin, karena sesungguhnya orang kafir tidaklah menyembah kecuali pada berhala. Ia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Sedangkan orang mukmin menyembah Allah dan mengatakan di setiap waktu dan masa, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika mereka berbuat baik maka mereka merasa bahagia, tatkala mereka berbuat buruk maka mereka memohon ampun, dan tatkala mereka bepergian, mereka bengkasar sholat dan mereka membatalkan puasa mereka. Maka tidaklah sama antara orang kafir dengan orang-orang mukmin, karena sesungguhnya tempat kembali orang-orang kafir adalah neraka dan tempat kembali orang mukmin adalah surga." Demikianlah kisah Rasulullah SAW memuji umatnya dan tangisan para sahabat ketika membaca Al-Quran. Semoga kisah ini menambah keimanan kita dan semakin bersemangat berbuat amal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.